saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian Tuhan.
bahagia. Sambil kita bangkit berdiri. Amin. Mari kita hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa berhadang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajar yang kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan ditaburkan. Kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Amin. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang berkarya, kalau bukan Tuhan yang berinisiatif, perusahaan ini tidak akan pernah ada melalui teman-teman. Hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan, roh yang berasal dari Tuhanlah akhirnya perusahaan ini bisa hadir. Tuhan memberkati PT Arga Arum Cendrawasih bisa berdiri, bekerja dalam bidang konsultan dan manajemen. Kami berdoa Tuhan terus berkarya dan bekerja melalui media ini, melalui perusahaan ini, melalui wadah ini, agar banyak orang mengalami manfaat, menerima manfaat, dan perusahaan ini akan jadi berkat. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman. Tuhan berkarya, Tuhan menolong, Roh Kudus mengurapi kami semua, hamba yang akan menyampaikan, semua yang akan juga mendengarnya. Kami sama-sama diberikan telinga seorang murid, hati seorang hamba, sebab kami akan belajar bersama-sama. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan baik, amin. Amin. Ya. Senang sekali saya bisa berjumpa. Waktu lalu senior game KAI ya, game KAI. Belum sempat datang, tapi hari ini ada. Tapi sudah lama tidak ketemu. Ya. Kita diskusi di hotel. Apa itu bicara Liva? Iya. Ya, kita buka Mazmur 127. Ini ayat hafalan buat semua orang pasti sudah tahu ayat ini. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berikutnya berkat Tuhan bangkal selamat. Ayat 1, 3, 2, 1. Nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada orang kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini Alkitab ini mengajarkan ini orang kadang-kadang ayat 2 ini orang tidur-tiduran saja, nanti Tuhan berkati. Ada maknanya, ada maknanya. Orang yang berjeri lelah bekerja keras, tapi dia pada waktu dia tidur. Orang rajin, bukan orang bermalas-malasan. Amsal kan bilang begini, pergi belajar dari semua, hai pemalas. Iya toh? Dalam Amsal kan bilang begitu. Kenapa? Orang yang berjeri lelah, orang yang bekerja keras, orang yang berupaya, hasilnya pasti. Apalagi kondisi keuangan hari-hari ini. Semua karena Tuhan. Perikopnya bilang berkat Tuhan bangkal kaya. Ya. Kata selamat itu dalam bahasa asli bisa bilang salom, eirene dalam bahasa Yunani-nya, atau bahasa Ibrani-nya salom. Selamat, sentosa, kamu damai, kamu baik-baik, diterjemahkan dalam itu. Perusahaan ini akan aman-aman saja karena dengan Tuhan. Pangkal selamat, kata Salom atau Eirene ada di dalam ini. Dia akan baik-baik, dia akan terpelihara. Dengan berjalannya waktu perusahaan ini akan berjalan oleh tangan Tuhan sendiri, disertai, dijagai. Alkitab bilang kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangun sesuatu, maka sia-sia semua. Makanya perlu dilibatkan Tuhan. Kenapa hari ini harus ada doa? Ini pengakuan iman kita bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Teman tadi malam telepon saya dari Jakarta bahwa aspirin akan datang, kita akan
survei lokasi untuk pembangunan. Dia bilang bisa doa, saya bilang doa bisa. Semua di sini pendoa banyak. Dia bilang langsung Pak yang pimpin doa. Ya karena Pak tanya bisa doa, tapi di sini pendoa banyak. Nah, langsung Pak yang pimpin. Karena nanti acaranya bupati juga hadir. Percontohan kita kan 30 saya dikasih 50 rumah. 2 lokasi jadi 100. Bulan depan kita sudah jalan. Ya kalau bukan Tuhan, Ya. saya juga seperti mimpi bangun tidur lalu saya dibilang begini, ini ada pekerjaan. Oh ya? 3 juta rumah dikasih kabupaten, semua kabupaten 1000 unit. Saya disuruh cari Lani Jaya, ketuanya siapa, Yahukimo ketuanya siapa. Saya disuruh Nduga ketuanya siapa. Udah cepat kirim kamu punya ruang administrasi. Dikasih SK. Semua ada yang udah saya kirim 25 juta, saya mau ketua 1000 rumah lewat saya. Ini orang lomba-lomba 2029 mau maju DPR tau? Mau buat sesuatu untuk rakyat tau? Amin. Orang partai telepon aja kasih mereka, kasih kami. Alah. Tergantung Tuhan dan terserah Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kasih orang baik-baik, kenapa tidak tau? Kalau orang baik-baik yang bekerja di dalam ini, pasti perusahaan ini akan bergerak maju. Dia akan berkembang. STT Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang itu lahir dari seorang anak Tuhan pengusaha kaya di Amerika. Waktu usahanya berkembang, dia bilang saya kasih 10%, terus diberkati. Dia bilang Tuhan tidak 20%. Sampai dia bilang begini, Tuhan 90, saya 10 saja. Usahanya berkembang, diberkati. Lahirlah janji imannya, STAN Malang, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Itu janji iman. Usahanya karena saking diberkatinya, dia bilang 90% saya kasih ke Tuhan, saya 10% saya sendiri. Saya waktu baca kesaksian, itu orang Amerika yang bangun sekolah itu, seorang anak Tuhan yang punya komitmen. Saya waktu saya perlu 1000 anak Tuhan di Indonesia seperti ini. Amin. Orang Kristen tidak susah di Indonesia. Iya kan? Ya. Kadang-kadang kita salah mengelola manajemennya. Padahal Tuhan harus diutamakan. Amin. Amin. Jadi waktu dia kasih 10, semakin berkembang. Dan Tuhan saya kasih 20. Setelah itu dia 30 Tuhan, 30%, saya kasih 50%. Semakin usahanya berkembang. Terbalik dia bilang, Tuhan saya kasih 90%, saya hanya 10% untuk saya. Sampai 7 turunan sampai hari dia diberkati. Jadi kalau buka di Google, pendiri sekolah di Google, Sekolah Tinggi Alkitab Malang, Nusantara Malang, STAN Malang biasa. Ya, orang kalau membangun dengan Tuhan seperti itu, dia pakai prinsip ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kalau bukan Tuhan yang menjaga perusahaan ini, sia-sia. Yang kemampuan manajerial yang baik, kemampuan dengan hikmat, pengetahuan siapapun tidak bisa. Jebol kalau tidak bersama Tuhan. Tapi kalau bersama Tuhan, aman. Amin. Iya. Go internasional, goal, capai sasaran, capai visi. Kita kan harus capai goalnya tuh. Ya. Perusahaan ini berdiri kan ada visinya. Visi itu sasaran atau capaian atau target atau goal. Nah mau capai itu dengan Tuhan. Dengan kemampuan pribadi tidak bisa. Saya waktu dikasih pekerjaan ini saya tanya ke Ibu Deti, kan berpengalaman di Bu Marini, berpengalaman di dunia usaha, lagi membangun rumah, perumahan. Ini kan bodoh-bodoh begitu. Kita dari dunia pelayanan pendeta lalu dikasih ini 1000 rumah bangun. Ya, ini rilis
sudah lapor, Bapak konsultannya kami. Iya, aku sudah booking. Memang tadi malam ditelepon konsultan untuk pengukuran apa dari Jakarta, PU langsung kirim. Mereka kata ini bebas banjir atau tidak, tapi konsultan Pak punya sendiri sama sudah ada. Karena di gereja sudah booking langsung konsultan. Pajaknya langsung Pak, kami yang tangani pajak. Lengkap di gereja. Jadi saya pikir tidak salah ya Tuhan mau Ibu Marini dihitungkan pajak. Lagi yang dapat. Saya terbantu sekali karena ya sudah tahu tuh pendeta dunianya beda. Kalau hari disuruh bicara di depan umum, oh ya mari saya bicara. Ya. Waktu saya 2011 berubah di depan 4 menteri, para gubernur dan wali kota. Waktu itu Yusa Kandato ketua KNPI baru Natal di kantor gubernur baru. Menteri tanya saya begitu, Pak, pendeta umur berapa? Saya bilang, saya baru 32. Mas muda jadi pendeta? Saya pikir ini pendeta yang khotbah ini kacamata lalu jenggot. Pak, jadi sebut jenggot kan saya dalam hati saya bukan muslim, kira jenggot. Dia tanya Pak Bas, ini keponakan saya Pak Bas. Saya ini muslim, tapi hari ini dia jelaskan tentang Immanuel ini saya diberkati sekali. Tuhan bisa menjadikan siapapun jadi pemimpin bisa. Saya tahu ini pemimpin semua. Kita duduk ini pemimpin. Amin. Siapa yang pernah berpikir Daud suatu saat akan jadi raja? Nah, ada orang berpikir Daud suatu saat akan jadi raja. Orang kan melupakan dia. Kisahnya dalam Talmud Yahudi itu dia dibuang oleh ayahnya, dianggap dia bukan anaknya Isai. Daud disuruh piara kambing domba milik ayahnya itu, dia kena dibuang. Karena waktu musim panen gandum di ladang, ayahnya ini lagi di ladang, maunya sendiri. Tapi waktu suatu ketika istrinya datang tidur satu kemah dengan dia pikir itu budaknya yang dia dekati. Terus lagi musim dingin, musim panen. Istrinya yang sebenarnya dia berhubungan. Waktu istrinya pulang hamil, 3 bulan dia pulang ke rumah, istrinya hamil. Tapi anaknya siapa? Dia tidak sadar bahwa suatu pernah istrinya datang. Dalam Talmud Yahudi cerita tentang kisah Daud. Daud sebenarnya disuruh jaga kambing domba, sudah dibuang oleh ayahnya. Ayahnya menyangkal, bukan anak saya ada di ladang 3 bulan, kau berhubungan dengan siapa? Kan banyak orang kan tidak tahu tuh kisah Daud. Daud sebenarnya dibuang. Makanya Mazmur 27 ayat 10 dia tulis ada atas dasar alasan itu. Coba baca Mazmur 27 ayat 10. Ayahku dan ibuku meninggalkan, namun Tuhan menyambut aku. Dia tulis Mazmur 27 karena itu. Kan ini kan semua kisah tidak bisa ditulis, tidak muat. Alkitab bilang, Yohanes pasal terakhir bilang, kalau semua ditulis tinta, laut ini tidak bisa jadi tinta, langit ini tidak bisa jadi kertas, ya kan? Delman Sister dan nyanyi toh. Kalau semua kisah tentang Tuhan kita kalau ditulis. Kisahnya Daud tidak ditulis di sini. Dan tapi dalam Talmud Yahudi itu ditulis. Kenapa dia harus jadi penjaga kambing? Di sini kan anak-anak. Kalau misalnya anak saya 5, yang bungsunya agak sedikit, tahan belas jadi kambing, penjaga kambing dong. Bapak beli kambing kok biar. Iya, biasa kenyataan toh. Iya, Sudah yang pintar-pintar kok jadi camat, kok jadi tentara, kok jadi polisi. Iya toh. Tapi yang sedikit-sedikit agak sedikit tidak respon, dia kata kasarnya agak sedikit nau-nau gitu. Kok jadi gembala domba, gembala sapi. Daripada bapak berdusun nganggur, kok yang jaga. Seperti itu Daud kisahnya. Tapi dia bilang begini, waktu dalam kesendirian ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Dia bilang begini, aku meraih kecapi, lalu aku mulai menyembah Allah di surga, menyentuh hati Allah. Allah turun kan tidak turun. Tuhan bertakhta di atas penyembahan pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Coba kita baca. Ibu Deti dengan suara keras. Mazmur 22 ayat 4. Coba bantu saya. Mazmur 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bertakhta atau bersemayam. Allah hadir dan duduk. Makanya pagi waktu mau bangun nyembah jam 3 pagi, haleluya
haleluya, Engkau baik. Ku nyanyi hosana. Tuhan, penyanyian kita didengar oleh sorga. Allah bilang begini, malaikat, siapa yang nyanyi? Oh, Ibu Deti, Dientro, perumahan apa? Jayasri. Malaikat turun bersihkan tempat itu. Saya mau turun bertakhta di atas pujiannya. Itu waktu kita nyembah. Jadi jangan doa pagi itu dilupakan. Berdoa pagi, nyembah Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di takhta. Nyembah dia. Bermasmur, Kau baik Tuhan, Kau dahsyat. Nyembah dia dengan irama kita. Allah hadir. Allah tuh. Nah, waktu Daud dalam kesendirinya dalam padang penggembala itu, dia meraih kecapi. Waktu dia memberikan makan minum kambing domba milik ayahnya 2-3 ekor kambing domba itu, lalu kambing domba sudah kenyang dan puas, sudah makan dan minum, lalu tidur, lalu dia meraih kecapi, lalu dia mulai, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mulai nyembah Tuhan. Kenapa Tuhan tertarik dengan dia, penyembahannya Daud? Daud suka bermasmur. Daud suka nyembah. Dia berjumpa dengan Tuhan bukan di bait Allah, di padang penggembala. Tuhan melatih tangan-tangannya, Tuhan melatih akalnya, Tuhan melatih rohnya. Bagaimana ketika dia berhadapan nanti dengan Goliat. Perusahaan ini bukan akan jalan aman-aman. Ada Goliat-Goliat, perusahaan teman-teman muslim yang lain bersaing. Itu Goliatnya. Makanya harus memulai dengan Tuhan. Dalam perusahaan dunia bisnis ada persaingan tidak? Oh, banyak. Makanya ada Goliat. Harus dengan Tuhan. Iya. Hari ini kita baru memulai tapi bersama Tuhan. Waktu dia nyembah Tuhan, waktu dia masuk dalam dimensi roh, Tuhan sedang melatih tangannya, kakinya. Tuhan melatih nalarnya, naluri berperang. Tuhan melatih semua hal dalam dirinya. Makanya waktu dia datang, papanya Isai bilang begini, bawa bekal ini roti dengan keju. Lihat abang-abangmu sedang berperang di medan pertempuran lagi menghadapi Filistin. Lalu Daud datang bawa bekal itu. Waktu dia datang bawa bekal, 1 Samuel 15, 16, 17 nanti baca itu. Dia tiba di medan pertempuran. Lalu Goliat mulai mengolok-olok Israel. Kalau memang ada di antara kamu satu orang yang bisa diutus datang untuk melawan aku, kami dua akan bertanding dan akan melawan. Kalau saya kalahkan dia, kamu akan jadi hamba buat kami. Tapi kalau dia kalahkan saya, kami orang Filistin akan jadi hamba buat kamu. Itu kan olokan-olokan, perkataan-perkataan Goliat kepada orang Israel. Waktu Goliat mengucapkan kata-kata itu, apa yang terjadi? Ketakutan. Hari itu Jenderal Bintang 4 ke 5 ke semua gemetar. Ketakutan. Karena mereka lihat tingginya Goliat. Tidak ada yang berani. Raja hari itu pun ketakutan. Saul ketakutan. Tidak berani. Dia tanya, siapa mau pergi? Tidak ada yang berani. Daud yang sering ketemu Tuhan, datang dalam roh dan pengurapan. Nah, siapakah dia? Orang yang tidak bersunat itu. Kata-katanya tak? Siapakah dia? Orang yang tidak bersunat itu. Berani-beraninya dia melawan barisan Allah Israel. Berani-beraninya dia, orang yang tak bersunat itu, mengolok barisan Allah Israel. Karena dia tahu Israel punya Allah. Dia tahu Israel punya Tuhan. Hari ini kita punya Tuhan. Urusan ini di atas dasar itu. Amin. Goliatnya banyak. Kan bersaing dengan perusahaan-perusahaan saudara kita di seberang. Tapi saya tahu Tuhan ada. Amin. Amin. Kita sepakat Tuhan ada. Amin. Ya. Siapakah dia orang yang tak bersunat itu? Mengolok beraninya mengolok barisan Allah Israel. Itu kata-katanya Daud. Lalu dia tanya kepada orang-orang, apa yang akan diperbuat oleh raja ketika orang yang mengalahkan Goliat? Raja akan bilang setengah kekayaan dari istananya dan anak perempuannya. Dia bertanya lagi, kakak-kakaknya kan dengar, sudah kesombonganmu kau simpan. Kita tahu. Kakak-kakaknya kan olok dia tuh. Tapi
Tapi waktu pertanyaan-pertanyaannya Raja Saul dengar, bawa dia kemari. Dia datang ke dia bilang, siap, Tuanku Raja, aku akan pergi menghadapi dia. Tidak ada satu orang pun hari itu menawarkan diri untuk menghadap Goliat. Tidak ada. Daud dilatih oleh Tuhan dalam rancangannya Allah. Daud dilatih oleh Tuhan dalam dimensinya Allah. Di mana? Di padang penggemalan, bukan di bait Allah. Tuhan bisa hadir di mana saja waktu hati kita menyembah Dia. Di kantor ini pun Tuhan suatu saat bisa hadir dan kapan saja bisa hadir. Jangan berpikir nanti di gereja baru kita nyembah. Tidak. Daud waktu dia meraih kecapi lalu dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan datang berjumpa dengan dia. Dalam kesendiriannya, dalam kesunyiannya, dalam merasa hatinya lagi gundah gulana, bahasa sekarang galau. Karena dia merasa ditolak oleh ayah dan ibunya. Makanya dia tulis Mazmur 27 itu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pasal itu ada alasan. Karena dia dibuang. Dia terluka. Dia bilang sama Saul, saya akan pergi. Saul pakaikan pakaian perang toh. Waktu dia bergerak kan tidak bebas toh. Dia bilang, aku tidak biasa dengan ini. Tapi saya akan pergi dengan apa adanya, dengan nama Tuhan. Dan dia pergi dengan apa? Kartapel atau alih-alih. Dia akan putar toh. Dia lepas. Waktu dia datangi Goliat kan, Goliat bilang begini, kau pikir aku ini anjing kah? Kau datang Kartapel dengan atau hari-hari. Tapi Daud dia bilang begini, hari ini dengan nama Tuhanku, Allahku Yahweh Elohim, Allah Israel, hari ini akan kupotong kepalamu, kutebas kepalamu dan tubuhmu akan dimakan oleh burung di udara. Dengan nama Tuhan hari ini saya berhadapan dengan engkau. Waktu dia lepas, ada ruang angin di ketopong toh. Waktu lepas, dengan nama Tuhan. Dia bilang, aku datang bukan dengan siapa-siapa. Waktu dia berdiri di hadapan Raja Saul kan dia bilang begini, serigala beruang biasa saya cabik-cabik kok kayak kertas. Hambamu ini sering jadi barang mainan seakan-akan ya. Hari ini kalau kita bermain-main, itu barang biasa. Tapi di kertas robek-robek serigala beruang yang datang menerkam domba milik ayahku, 2-3 ekor domba milik ayahku, serigala atau beruang datang saya tangkap, saya cabik-cabik dia. Goliat dengan nama Tuhan yang sama. Kenapa? Allah sudah melatih dia berperang. Tujuannya untuk apa? Sebuah bangsa yang besar. Allah menyimpan Daud, menyembunyikan Daud dalam kesendiriannya. Tapi Allah punya visi suatu saat. Domba milik ayahnya 2-3 ekor saya bertanggung jawab. Allah di surga waktu Saul salah, dia berpikir begini, Daud, binatang saja dia bisa jaga dengan tanggung jawab. Apalagi Israel yang aku percaya dia akan jaga. Amin. Amin. Saya tahu kita semua ini pemimpin. Suatu saat Tuhan akan percayakan atas kota-kota. Dengan Tuhan. Amin. Ya. Saya senang sekali dengan kisah Daud, Daniel, Yusuf. Orang kan tidak berpikir suatu ketika kalau kita bilang begini, dan di tengah-tengah kandang-kandang kambing domba, Daud diambil dan dijemput. Tujuannya untuk apa? Jadi raja. Hari ini dalam rancangan Allah kita jadi penjaga babi, biar orang babi baru dipanggil, aku jadi gubernur, aku jadi bupati. Bangga Katra. Dalam rancangan Allah apapun yang kita kerjakan kalau itu untuk Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan. Saya kadang-kadang berpikir ya, Daud. Itu yang dibilang tanggung jawab. Kesetiaan dan tanggung jawabnya Tuhan tetapkan dia jadi raja atas Israel. Kelebihan lain tidak ada. Sekolah pemerintahan tidak. Kesetiaan dan tanggung jawab. Itu saja. Coba lihat Mazmur 78.
bersalah, saya lihat ayat itu. Dan kisah Daud diambil dari kandang kambing domba. Ayat 70. 78 betul ya? 70 ya. Ayat 70. 70, 71, 72 ya? Oh. Apa baca? 3 ayat itu, 70, 71, 72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri, yang mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangan. Hebat ya Tuhan ya? Amin. Tuhan mau pakai orang-orang biasa, tapi Tuhan jadikan jadi hebat. Saya kadang merenungkan nih, Tuhan tidak salah kan? Orang waktu itu militer banyak di Israel, ternyata yang jadi Tuhan pilih jadi Raja Daud yang jaga domba. Artinya Tuhan mau tanggung jawab, kesetiaan. Tuhan mau juga dia taat sama Tuhan. Itu plus, nilai plusnya. Itu yang Daud dikenal. Alkitab bilang Daud berkenan dia. Pernah punya salah, punya salah. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dari antara kandang kambing domba. Tempat domba-domba menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, menggembalakan Israel. Yakub akhirnya diganti Israel, toh? Ya. Umatnya dan Israel miliknya, jadi raja. Dia bukan hanya berdiri di depan raja lalu hormat, kira saya pernah cabai gini domba, serigala atau beruang yang datang mau menerkam domba yang saya gembalakan, bukan itu saja. Tapi dia berdiri, bukan hanya melapor. Tuhan pakai dia untuk menaklukkan musuh. Dia mau katakan kepada Saul, Tuhan yang sama hari ini, kepalanya juga kupancung, tubuhnya akan dimakan burung di udara. Dia akan bilang begini, hari ini aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel, aku akan pancung kepalamu, tubuhmu akan dimakan burung di udara. Dan terjadi, dia pancung kepalanya, pedangnya, Goliat diambil lalu, pancung kepalanya, bawa kepalanya menghadap Saul, kepalanya, tubuhnya dimakan burung di udara. Perkataan-perkataan yang dia ucapkan itu perkataan profetik, perkataan nubuatan, perkataan iman. Hari ini aku datang dengan nama Tuhanku, akan kupancung kepala, tubuhmu akan kuberikan untuk burung di udara akan makan. Hebat sekali kata-katanya ya. Itu orang yang penuh roh, orang yang disiapkan dalam dimensi roh. Di mana? Bukan di kamar doa, bukan di bait Allah, bukan. Allah itu berhadir atau omnipresent. Saya kadang di motor atau di mobil pergi nyembah. Kadang-kadang alamat yang mau lewat saya lupa, mau masuk gang. Kadang ibu yang biasa bilang, itu sudah lewat, kenapa bapak? Asik menyembah sampai saya lupa lagi. Amsal 22 ayat 29 bilang begini, pernahkah kau melihat orang yang cakap, dia berdiri bukan di hadapan orang hina, tapi berdiri di hadapan raja. Amsal 22 ayat 29, coba ya, Ibu Deti baca. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalimat ayat tadi, Mazmur 78 ayat 72, perhatikan. Ada kalimat kecakapan di situ. Kita bandingkan dengan Amsal 22 ayat 29 ya. Sedikit lagi saya akan selesai. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap pekerjaannya? Nah, ayat ini yang waktu kita seminar di Horex,
seminar kepemimpinan. Saya bahas IT. Kemarin Bung siapa ini dia kasih videonya baru saya ada dalam khotbah dalam seminar baru. Bung siapa Ica. Kakak masih. Saya ada simpan di TikTok kakak waktu mengajar. Cakap itu bicara tentang cantik, ganteng, dah. Kemampuan intelijensi, kemampuan berperang, kemampuan bekerja. Penjaga itu biasa menentukan kepala dinas itu siapa, tapi sekarang kan tim sukses yang mengatur semua. Penjaga ketua tim pangkat dan jabatan ini, penjaga biasa sekda, tapi sekarang sudah tidak berfungsi. Tim sukses yang mengatur semua siapa kepala dinas. Nah itu kecakapan dan kemampuan intelektual Daud ada di situ. Sistem pemerintahan Israel itu Tuhan ajar dia dalam dimensi roh, bukan di pendidikan sekuler. Tapi sekolah penting, bukan berarti nyembah-nyembah saja, tidak perlu sekolah Pak Pendeta, bukan. Saya saja sekolah. Jangan sampai pikir kita ikut Tuhan puasa-puasa saja. Nah, dunia sekarang sekolah. Saya saja masih sekolah. S3 saya lagi berhenti karena terada Roy. Jadi saya bilang Roy, uang terada. Jadi staf khusus PJ Bupati Triwarno, jam kuliah juga. Sudah saya cuti. Itu kan Triwarno, PJ Bupati kan saya staf khusus. Jadi kemampuan itu penting. Yang pajak punya kemampuan, yang konsultan punya kemampuan. Saya kan dari dunia pelayanan, akhirnya mereka terbantu sekali ya. Saya tadi telepon, kalau bikin CV biayanya berapa semua? Tadi pagi-pagi saya telepon. Karena pekerjaan awal jalan ini, saya harus bikin perusahaan sendiri. Ini saya lagi pinjam teman punya. Iya. Saya tadi itu udah 50 unit kan 9,5 miliar, 20 unit saya bangunkan. Kata aduh saya punya perusahaan sendiri kan. Punya perusahaan mama saya punya sudah mati itu tercecer ada di mana, saya harus bikin perusahaan lagi. Waktu SMA selesai kan saya punya wartel, saya punya CV waktu itu. Tapi saya tidak tahu sudah pindah tercecer di mana. Mama punya perusahaan juga, mama kandung saya tidak tahu di mana. Itu Habel kan, mama bisa lakukan pengadaan. Saya tidak tahu perusahaannya di mana. Dan saya sudah berapa kali pindah. Jadi kecakapan di sini Rini punya kemampuan konsultan, teman-teman yang bergabung di sini punya kemampuan masing-masing. Itu yang dibilang kecakapan. Cakap, mengerjakan sesuatu. Makanya Amsal 22 ayat 29, pernahkah kau melihat orang cakap? Dia bukan berdiri di hadapan orang hina. Yusuf waktu dijemput dalam penjara, dia datang jelaskan mimpi tau. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan bukan itu. Tujuan Tuhan jadi Perdana Menteri. Cakap datang bukan di hadapan orang yang hina dia berdiri, tapi dia di hadapan raja. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Dia jadi raja. Daud waktu jelaskan, saya biasa cabai-cabai itu serigala itu seperti kata, bukan tujuan Tuhan untuk menjelaskan itu, bukan jadi raja. Saya tahu ini semua pemimpin sotot jadi pemimpin atas semua. Amin. Waktu saya ketemu William Wani sebelum jadi bupati Tolikara, saya kata jadi pemimpin. Bang Adi hari itu seminar itu, Adi jelaskan kepemimpinan bagus sekali. Waktu dia jadi bupati terpilih, telepon Adi, terima kasih doakan saya di telepon. Kecakapan itu yang penting. Hari ini Pak Yopi ada kerja di Kemenkumham, kepala lapas Fak-Fak sekarang. Saya tidak tahu Pak Noya ini sekarang ya punya kemampuan. Bapak di belakang Pak Ibu. Betul, pendeta. Oh, pendeta, aduh minta maaf. Iya. Harus tuh, pendeta harus kerja. Iya, tidak bisa berdoa lalu tunggu langit turun tuh. Harus kerja tuh. Paulus kan dia bangun kemah, dia jual, dia menghidupi pelayanannya sendiri. Paulus tidak menikah, dia bujang, tapi dia bangun kemah. Sekarang orang bilang rumah kos, bahasa kerennya, kontrakan. Paulus menghidupi dirinya sendiri dengan pekerjaannya. Ada orang bilang punya pendeta jangan kerja terus. Tiap minggu khotbah perpuluhan saja, paksa-paksa jemaat. Tidak bisa, karena khotbah bukan hanya itu.
kenapa tuh gembala hanya khotbah per bulan saja? Saya juga tidak tahu, saya tidak bisa jawab. Kamu tanya ke kamu gembala sekolah Alkitab kah tidak? Sekolah teologi kah tidak? Karena khotbah itu ayat banyak di Alkitab. Khotbah bahasanya. Jadi kecakapan penting. Bukan di kantor ini saya tahu orang-orang punya keahlian dan kemampuan. Manajemen ada, konsultan ada, iya toh? Saat kalau butuh tanya ada hikmah ini. Butuh apa lagi? Kalau untuk bagian doa-doa panggil saya. Ada mau pendeta? Juga konsultan. Oh ya, boleh juga konsultan. Iya. Ya, dengan Tuhan kita mati. Amin. Amin. Kita berdoa. Anugerah Tuhan. Kami bisa dikasih kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Banyak orang merindukan tapi hari ini sakit, infus, alat-alat medis terpasang pada tubuh dan tidak bergerak dan tidak berdaya. Ada yang ada di ICU. Tapi kami diberikan anugerah setiap waktu, setiap detik untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Allah. Kata-katamu itu hidup. Perkataan firman itu kuasanya berdaya cipta. Alkitab berkata Allah berfirman jadi. Maka hari ini semua perkataan yang kami ucapkan akan pergi mengerjakan segala sesuatu dan tidak akan kembali dengan hampa dan kosong dan sia-sia. Semua perkataan melalui perusahaan ini akan berkembang, akan maju. Diberkati Tuhan. Amin. Walaupun baru memulainya. Siapapun yang akan jadi Goliatnya, dengan Tuhan seperti Daud, dia datang atas nama Tuhan Allah Israel. Aku akan pancung kepalamu. Tubuhmu akan kuberikan dimakan oleh burung di udara, tapi kepalamu akan kupancung. Tuhan menyertai siang dan malam, tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari. Kaki dian Tuhan ada di atas tempat ini memberkati perusahaan ini. Bapa, mari semua kita bangkit berdiri dalam arahkan tangan. Kita akan berdoa. Arahkan tangan ke depan semua lalu kita berdoa. Kami berdoa melepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat materi, rohani dan jasmani. Perusahaan ini akan bertumbuh, berkembang, maju bersama Tuhan. Mereka memulainya berjalan, bergerak dengan Tuhan. Amin. Tidak ada insiden, tidak ada kecelakaan, musibah, maut, sakit, penyakit. Semua karyawan, semua staf yang akan bekerja aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam pembelaan Tuhan, aman dalam penyertaan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Akhirnya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat materi, rohani dan jasmani turun atas perusahaan ini. Terima kasih. Bapak kami berdoa, mengucap syukur buat firman. Firman menjadi rema hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan. Ya. Baik, puji Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar dengan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberi persembahan dengan pujian. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan Kami bawa pujian. kami bawa pujian ke dalam rumah
kepada hambanya. Saka pujian kau saka takut Allah menjaga. Allah yang besar, El Shaddai, Allah Maha Besar. Kau Allah yang hebat, Allah yang punya rancangan masa depan, Allah yang tidak pernah gagal dan lalai, Allah yang tidak pernah salah dengan kami semua. Rancanganmu hebat, rancanganmu indah, rancanganmu tidak akan pernah salah. Kalau kau merancang sesuatu tentang seseorang, merancang sesuatu tentang perusahaan ini, masa depannya sungguh ada dan harapannya tidak akan pernah hilang. Kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hingga siang ini. Kami juga berdoa PT Arga Arum Cendrawasih. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari semua konsultan dan manajemen, semua sumber keuangan, apapun yang mereka kerjakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati direktur dan seluruh staf, para pembina, komisaris, atau sebutan yang lain. Tuhan juga memberkati dalam perusahaan ini. Terima kasih semua kami yang hadir sebagai rekan sekerja dalam pelayanan, teman sahabat. Kami semua mendukung dan mendoakan. Kami punya iman yang sama. PT Arum Arga Cendrawasih diberkati. Semakin hari semakin diberkati. Semakin hari semakin maju. Semakin hari semakin diberkati. Terus berkembang. Terima kasih. Ini doa kami memberkati semua tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan. Semua kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu Ibu Deti yang sudah memimpin pujian, Tuhan berkati. Yang melayani semua kami, membuat aku boleh Tuhan Kau berkati. Pak Yopi, Romadi, istri dan anak-anaknya, direktur dan staf dan komisaris dan sebutan-sebutan yang lain dalam perusahaan ini. Semua staf dalam perusahaan ini yang menangani konsultan dan juga menangani manajemen, yang hadir dan yang bahkan belum hadir, kami berdoa mereka punya kesatuan hati, kesatuan pola berpikir untuk bagaimana mengembangkan perusahaan ini.
memikirkan bagaimana memajukan perusahaan ini. Semua orang yang bekerja, kalau perusahaan ini berkembang dan maju, semua orang yang ada dalam perusahaan ini juga akan menerima manfaat. Keluarganya pasti diberkati, anak-anak istrinya yang kerja perempuan atau wanita, suami, anak-anaknya diberkati. Terima kasih. Bapak memberkati semua kami. Sehabis ibadah ini, keluarga besar PT Arum Arga Cendrawasih menyediakan berkat yang kami akan nikmati sebentar. Tuhan jamah, berkati, kuduskan. Semua yang menyediakannya, hamba berdoa Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Isi lumbung-lumbung mereka, isi dompet-dompet mereka kembalikan. Alkitab berkata 30, 60 bahkan 100 kali lipat diberkati, dikembali. Mereka hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan Allah mengalir dalam kehidupan dan keribahan mereka. Terima kasih dalam perusahaan ini pun Tuhan Engkau berkati. Perusahaan telah menyediakannya untuk kami nikmati makan siang. Terima kasih persembahan yang sudah kami beri, Tuhan berkati dan digunakan untuk perluasan kerajaan Allah. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat materi rohani dan jasmani Tuhan atas kami semua. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan, masih ada acara Masih ada, Mas. ya. Mari, Bang. Mari. Mari silakan duduk lagi. Tadi baru acara pertama, masih ada acara kedua dan ketiga. Acara ketiga sudah dikerjakan. Kita akan masuk di acara yang kedua. Tapi sebelumnya saya mau informasi dulu. Tadi semua puji-pujian itu request by Ibu Rini. Amin. Bu Rini terbaik. Wah, berdiri dia. Ibu Rini yang minta lagu-lagunya. Mamanya Rini. Mamanya Rini. Rini dan Rini. Oke, kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu kata-kata sambutan sekaligus ucapan terima kasih dari Direktur PT Arga Arum Cendrawasih. Untuk tempatnya kami silakan. Kita tepuk tangan dulu semua dulu. Saya kasih Bapak Pendeta, Bapak Yusuf Ibu yang sudah melayani kita lewat ibadah dalam rangka berucap syukur pembukaan kantor baru PT Arga Arum Cendrawasih. Saya selaku direktur dan terima kasih Bapak Pendeta sudah meletakkan sebuah fondasi secara teologis bagi kita semua, menguatkan kita bahwa memang kalau tanpa Tuhan semua jadi sia-sia ya, membangun, menjaga, mengupayakan. Akhirnya memang semua karena anugerah dari Tuhan ya, bahwa itu boleh perjumpaan kita semua. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Komisaris Utama Bung Yopi, Pak Yopi Romhadi yang hadir, dan juga yang saya hormati beberapa direktur, ada Pak James, dan juga Ibu Rini, selaku direktur, dan juga beberapa staf yang hadir di siang hari ini, dan juga yang saya kasih Ibu Marini, dan juga Ibu Deti ya, Deti yang kemudian kita bisa gunakan gedung ini karena saya juga semua rencana Tuhan. Saya juga dengan Rini tanpa betul bisa berjumpa dengan Ibu Marini, lalu akhirnya bisa sampai hari ini ya. Itu semua rencana Tuhan yang luar biasa sehingga lalu perusahaan ini bisa ada, dan memang kita bergerak di bidang manajemen dan juga konsultan ya, membantu pemerintah, membantu juga mungkin ada bagian-bagian yang kita bisa upayakan untuk banyak juga mungkin program-program pemerintah sebenarnya baik, tetapi kalau tidak di kita memberikan konsultan dan lain-lain mungkin karena tidak tepat sasaran gitu. Tapi kita juga membantu kerja-kerja pemerintah, membantu kerja-kerja yang lain, dan berharap memang itu memberi dampak bagi masyarakat, juga bagi gereja, juga bagi pemerintah ya. Ucapan terima kasih buat semua pihak,
Juga terima kasih buat Ibu Deti, Ibu Marini dan juga terutama teman-teman staf yang sudah bekerja luar biasa di bawah pimpinan Ibu Rini, kerja di segala macam mempersiapkan sehingga hari ini kemudian kita bisa laksanakan ibadah dan juga mungkin bisa memulai aktivitas kita. Kerja-kerja kita yang akan dipersiapkan ke depan kita bisa lakukan untuk usaha ini bisa beraktivitas. Lagi terima kasih banyak buat semua pihak dan berharap memang usaha ini bisa terus berjalan dan ya paling tidak kemudian bisa memberi dampak bagi banyak pihak dan bagi masyarakat, dan kami juga akan mengupayakan beberapa kerjasama dengan pemerintah daerah dan lain-lain. Dan tadi Pak Pet juga sampaikan barangkali mungkin bisa kita ada sisip di dalam mungkin sebagai konsultan untuk proyek-proyek yang luar biasa. Pasti. Ini untuk memberkati Pak. Sekali lagi terima kasih buat Pak Pendeta Yo dalam tugas pelayanan bersama keluarga dan juga bersama jemaat. Barangkali bisa saya sampaikan, terima kasih banyak bagi semua pihak dan juga buat Pak Komut dan juga beberapa komisaris tapi mungkin berada di luar kota ya, Pak Jeffrey, Pak Marvin juga yang harus hadir, Pak Sewi Gogoya juga salah satu. Jadi harga Arum ini harga gunung ya, Arum itu emas, jadi gunung emas Cendrawasih gitu. Kita punya gitu. Baik. Saya yang bisa sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua di siang hari ini. Selamat siang, shalom. Shalom. Dan akhirnya semua rangkaian acara selesai. Selanjutnya kita akan ramah-ramah. Silakan Ibu Rini, mengundang. Oke, saya mau foto bersama. Oke, foto bersama dulu. Kita foto bersama di papan nama.